sarjana keperawatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hadi Rohyana MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bani Saleh. Pada video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik dengan bobot 2 SKS, di mana capaian mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa calon guru sekolah dasar mampu menguasai tentang konsep dasar perkembangan peserta didik, mampu mengaplikasikan konsep perkembangan dalam pembelajaran di sekolah dasar, mampu menguasai teori perkembangan peserta didik, mampu mengaplikasikan teori profesional, serta memahami kode etik keguruan. Pembelajaran yang akan dilaksanakan masuk ke pertemuan kedua dengan materi teori-teori perkembangan. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan delivery, interaktif, dan assessment. Pada delivery, pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui model pembelajaran based learning yang dipadukan dengan diskusi kelompok dan presentasi kelas. Materi yang dipelajari meliputi definisi hakikat dan kebutuhan peserta didik, teori-teori perkembangan, hukum-hukum perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, tugas-tugas perkembangan, pemahaman perkembangan awal peserta didik, dan perkembangan emosi, sosial, serta moral peserta didik. Adapun media pembelajaran menggunakan PowerPoint, LCD, LMS, Google Classroom, serta artikel ilmiah sebagai sumber referensi. Ada beberapa artikel dari publikasi saya sendiri dan beberapa buku saya yang berjudul Perkembangan Peserta Didik dan Psikologi Pendidikan, yang di dalamnya memahami peserta didik dalam proses belajarnya. Nah, bagian interaksi dilakukan melalui apersepsi, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, pemberian umpan balik, serta refleksi pada akhir pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif membangun pemahamannya. Pada bagian asesmen, penilaian dilakukan melalui observasi, partisipasi mahasiswa selama diskusi, kualitas presentasi, kemampuan berpikir kritis saat menjawab pertanyaan, serta penugasan individu berupa tulisan analisis artikel mengenai perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajarannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat untuk kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini di mata kuliah perkembangan peserta didik. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Sebelum memulai perkuliahan, silakan teman-teman bisa presensi terlebih dahulu, bisa scan barcode yang ada di depan kalian untuk presensinya. Kita melalui SIAKAD atau Sistem Akademik di Universitas Bani Saleh. Sudah semuanya? Kira-kira coba cek rekan di sebelahnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Hari ini kita akan membahas perkembangan peserta didik dengan materi teori-teori pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke materi, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan teman-teman semuanya. Sebelum memulai perkuliahan di pagi hari ini. Berdoa dimulai. Hari ini adalah pertemuan kedua yang sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan definisi dari perkembangan peserta didik. Sebelumnya, ada yang kalian ketahui tentang perkembangan peserta didik itu apa? Coba raise hand yang tahu tentang perkembangan. Ya, Izar? Yaitu proses perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial pada anak sejak tahapan. Ya, betul. Ada yang lain? Mau pendapatnya?
Jadi pada intinya perkembangan itu adalah proses perubahan tahap demi tahap dari kemampuan si anak, entah itu kognitifnya, atau fisiknya, atau moralnya, atau dari segi sosialnya. Nah, di sini ada latar belakang sebelumnya, yaitu perkembangan peserta didik adalah proses perubahan pada fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral yang terjadi secara bertahap. Di mana kita nanti sebagai seorang guru itu harus memahami tentang perkembangan ini. Nah, karena pembelajaran ini akan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang ada di kelas. Jadi kita juga harus memahami tentang proses perkembangan peserta didik kita atau siswa kita di kelas nanti. Maka kita juga harus belajar tentang teori perkembangan. Gunanya, teori perkembangan ini untuk memahami cara berpikir dan perilaku siswa sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif di era yang modern saat ini. Oke, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu, di mana perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap pada diri individu sejak masa anak-anak hingga dewasa. Nah, perubahan ini pasti teman-teman bisa melihat bagaimana siklus anak usia sekolah dasar sampai remaja itu berubah. Bisa dilihat dari fisiknya, bisa dilihat dari kognitifnya atau kemampuan berpikirnya, atau bisa dilihat dari cara mereka bersosial, serta bisa dilihat dari moral mereka. Nah, karena perubahan tersebut terjadi terus-menerus dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Pasti akan ada perubahan. Nah, karena perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perkembangan itu melalui proses atau tahap bertahap. Nah, tetapi tahapan-tahapan tertentu itu saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Maksudnya, dari perkembangan anak ini bisa dipengaruhi oleh orang tuanya atau gens, bisa juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, ini yang sangat mempengaruhi dari perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu proses perkembangan itu meliputi ada perubahan dalam fisiknya, ada sosialnya, ada kognitifnya, ada moralnya, dan emosionalnya. Karena makna perkembangan sendiri yaitu perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai proses peningkatan kemampuan dan kematangan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, di perubahan atau perkembangan fisiknya, di mana perubahan pada tubuh seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan fisiknya ini akan berubah. Teman-teman bisa melihat ataupun bisa mereview atau melihat perkembangan dari siswanya ketika dia anak usia 7 tahun atau kelas 1, kemudian di kelas 2 pasti ada perubahan fisiknya. Entah itu dari tinggi badannya atau berat badannya pasti naik, dan dari kekuatan fisiknya yang semakin lincah untuk berlari-lari. Dari segi kognitifnya, perkembangan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Dari segi kognitifnya mereka sudah mengerti dan sudah mulai berkembang. Contohnya yang tadinya tidak bisa membaca, dia sudah bisa membaca. Yang tadinya tidak bisa berhitung, dia sudah mulai bisa berhitung. Yang ketiga yaitu dari segi emosionalnya, di mana kemampuan mengelola perasaan seperti senang, sedih, marah, atau takut, dia sudah mulai mengekspresikannya di dalam kelas. Dia bisa marah ketika alat ataupun pensilnya diambil oleh rekannya, dia juga bisa sedih ketika disinggung ataupun dibully oleh teman-temannya, bahkan dia juga bisa takut ketika ada yang jahil kepadanya teman-temannya. Selanjutnya dari perubahan sosialnya, ini kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di usia sekolah dasar, ini biasanya mereka sudah mulai namanya interaksi ataupun ngobrol dengan temannya. Dia sudah bisa bekerja sama, bermain bareng ibaratnya, terus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dia sudah tidak malu-malu lagi, yang tadinya dia takut berbicara dengan orang lain, ketika di usia sekolah dasar dia sudah mulai berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Dari segi moralnya, ini kemampuan memahami nilai norma serta membedakan perilaku yang baik dan yang tidak baik.
Nah, di usia sekolah dasar atau 7 sampai 11 tahun, mereka sudah memahami mana yang baik dan mana yang benar. Nah, dia sudah bisa memetakan saya mau menjadi seperti apa, mau baik ataupun buruknya. Ini dari proses perkembangan atau perubahan dari segi fisiknya, kognitifnya, sosialnya, emosional, ataupun dari moralnya. Selanjutnya ini ada ciri-ciri perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik memiliki beberapa ciri utama, ya, yang bersifat bertahap. Yang pertama ya bersikap bertahap, yaitu secara perlahan sesuai dengan usia dan kematangan individu. Yang kedua bersifat kesinambungan, yaitu berkembang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Terus yang ketiga bersifat sistematis, di mana perubahan yang terjadi mengikuti pola atau urutan tertentu. Dan yang keempat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada perkembangan dipengaruhi oleh faktor keturunan atau orang tua, dipengaruhi oleh lingkungan, teman-temannya, dipengaruhi oleh pendidikan, serta pengalaman dari hidupnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari perkembangan peserta didik ini. Ini adalah ciri utama dalam perkembangan peserta didik, ya teman-teman. Oke, di sini ada pentingnya memahami perkembangan peserta didik, di mana pemahaman tentang perkembangan peserta didik ini sangat penting bagi guru. Karena guru bisa mengetahui tentang memahami karakteristik siswa pada setiap tahap usianya. Di tahap usia sekolah dasar atau 7 sampai 11 tahun ini terdapat perbedaan karakteristik ya teman-teman. Yang kedua, membantu guru memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Teman-teman ketika belajar tentang perkembangan peserta didik pasti akan mengetahui ciri-ciri kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu atau siswanya. Sehingga dalam memahami perkembangan peserta didik, guru itu sudah siap memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dari siswanya. Dan yang ketiga, membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan kita mengetahui tentang karakteristik, tentang perkembangan dari peserta didik, kita bisa membuat suasana kelas ataupun proses pembelajaran ini yang efektif dan menyenangkan untuk siswanya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membantu guru dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa. Dengan mengetahui perkembangan peserta didik, kita bisa mengetahui potensi anak ini seperti apa, anak si A seperti apa, anak si B seperti apa, dan bakatnya seperti apa. Karena di setiap kemampuan dari peserta didik ataupun bakat peserta didik ini pasti akan berbeda-beda. Dengan kita belajar ini, kita bisa memahami tentang bakat dari setiap individu siswanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam diri individunya atau dari peserta didiknya. Ada faktor genetik atau keturunan. Ini juga sangat mempengaruhi, yaitu dari kecerdasan, bakat, potensi, tinggi badan, dan karakter dasar anak tersebut. Dan yang kedua, kondisi fisik dan kesehatan. Di mana faktor internal dalam kesehatan tubuh yang baik ini membantu anak lebih aktif, mudah berkonsentrasi dan optimal dalam belajarnya. Karena fisik yang sehat ini bisa memfokuskan mereka dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada motivasi belajar, yaitu dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar dan mencapai prestasi. Motivasi ini sangat penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kita sebagai guru harus bisa selalu memotivasi mereka agar selalu bersemangat belajarnya. Bisa juga kita memberi motivasi yang baik atau menunjukkan ke mereka bahwa kalian punya masa depan yang cerah. Dan yang terakhir, minat dan bakat dari peserta didik. Karena ketertarikan siswa terhadap bidang tertentu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemampuan mereka. Dengan minat dan bakat mereka, contohnya, minat dia dalam pelajaran matematika. Dia pasti akan semangat dalam belajar matematika. Dia akan selalu semangat mengulik, ibaratnya mengerjakan soal-soal matematika dengan baik dan teliti. Nah, makanya faktor internal ini juga sangat penting dalam perkembangan peserta didik atau sangat mempengaruhi ya teman-teman.
Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal atau dari lingkungan. Lingkungan ini banyak sekali teman-teman, ada lingkungan keluarga, yaitu bisa dilihat dari pola asuh orang tua, perhatian keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga, ini sangat mempengaruhi tentang perkembangan anak. Contohnya, dari segi ekonomi, tingkat ekonomi yang tinggi ataupun orang mampu pasti akan berbeda perkembangannya dengan anak-anak yang kalangan bawah. Kenapa? Karena dari segi protein, segi makanan itu akan berbeda yang didapatkannya. Sehingga pasti akan mempengaruhi perkembangan dari si anak tersebut. Dan yang kedua ada lingkungan sekolah. Ini lingkungan sekolah ini mempengaruhi tentang peran guru, metode pembelajaran, serta fasilitas pendidikan. Ini sangat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial siswa. Kenapa? Karena dengan lingkungan sekolah yang memadai ataupun yang atau yang bagus, ya, otomatis ini akan meningkatkan kognitif dan sosial siswanya. Kenapa? Karena ketika dia belajar itu semua fasilitasnya ada atau memenuhi dibandingkan sekolah-sekolah yang contohnya sekolah luar atau 3T yang dimana fasilitasnya tidak terpenuhi sehingga dari segi kognitifnya pasti akan kurang karena kurangnya praktek-praktek atau fasilitas yang memadai tentang materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang ketiga lingkungan masyarakat, di mana di dalamnya yaitu tentang nilai budaya, norma sosial dan pergaulan di masyarakat, ini membentuk sikap dan perilaku anak. Kalau anak itu ada di lingkungan masyarakat yang baik, otomatis dia akan mengikuti lingkungan yang baik tersebut. Dibandingkan lingkungan masyarakat yang buruk, dia akan mengikuti lingkungan yang buruk tersebut. Makanya faktor eksternal juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan si anak. Dalam lingkungan masyarakat ini sangat mempengaruhi tentang sikap dan perilaku anak. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan media, di mana penggunaan internet, gadget, dan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif pada perkembangan anak. Kenapa? Karena teknologi ataupun media ini sudah semakin canggih teman-teman. Apapun yang bisa diakses anak peserta didik ini sangat luar biasa cepat sekali. Entah itu dalam mencari informasi tentang ilmu pengetahuan atau dalam hal negatifnya pun sangat banyak di internet. Sehingga dalam teknologi dan media ini bisa sangat mempengaruhi tentang perkembangan dari si anaknya. Kita sebagai gurunya usahakan selalu membimbing mereka agar tidak menggunakan internet-internet negatif atau yang berdampak terhadap perkembangan dianya ke arah yang tidak baik. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tentang teori perkembangan peserta didik, di mana ada beberapa teori perkembangan yang menjelaskan perubahan pada peserta didik antara lain perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan sosiokultural, dan perkembangan moral. Di mana teori-teori ini sangat membantu pendidik untuk memahami bagaimana siswa berpikir, bersosialisasi, dan berkembang dalam proses belajarnya. Nah, pertama yaitu tentang teori perkembangan kognitif. Ini tokoh utamanya yaitu Jean Piaget. Dalam perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Ciri-cirinya, anak belajar melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, cara berpikir anak berkembang dari sederhana menjadi lebih kompleks. Anak mulai mampu memahami konsep, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Jadi perkembangan ini sangat mempengaruhi cara siswa memahami pelajaran di sekolahnya. Menurut Jean Piaget pun ada tahap-tahap perkembangan pada anak usia SD ataupun sekolah dasar di mana usia 7-12 tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan psikososial, yaitu perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial dengan orang lain. Tokoh utamanya yaitu Erik Erikson, di mana ciri-cirinya anak belajar membangun rasa percaya diri, anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, anak mulai mengembangkan kemandirian, terus remaja mulai mencari jati diri dan identitas diri. Nah, jadi dalam perkembangan psikososial, anak ini sudah mempunyai rasa percaya diri.
Dan pada usia remaja, mereka sudah mencari jati dirinya dan identitas dirinya, kedepannya ingin menjadi seperti apa. Selanjutnya yaitu perkembangan sosiokultural, yaitu perkembangan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di lingkungan sekitarnya. Tokoh utama dalam perkembangan ini yaitu Lev Vygotsky. Ciri-ciri perkembangan sosial kultural yaitu belajar terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Guru dan teman dapat membantu perkembangan belajar siswa. Diskusi dan kerja kelompok membantu pemahaman siswa. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi cara berpikir anak. Dari dalam perkembangan sosiokultural, anak ini lebih condong mereka senang belajar bersama atau tutor sebaya yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan kemampuan individu dalam memahami nilai, norma, serta membedakan antara perilaku yang benar dan yang salah. Tokoh utamanya yaitu Lauren Kohlberg. Ciri perkembangan moral, yang pertama anak mulai memahami aturan dan norma yang berlaku. Anak belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Anak mampu mempertimbangkan akibat dari suatu tindakan. Nah, dalam penerapannya kita bisa membuat aturan-aturan dalam proses pembelajarannya. Karena mereka sudah mengenal tentang mana yang baik, mana norma yang baik, mana norma yang salah. Mereka juga bisa menilai aturan yang kita buat dalam proses pembelajarannya. Oke. Selanjutnya yaitu implikasi teori perkembangan dalam pendidikan, teman-teman. Jadi, dalam pemahaman terhadap teori perkembangan ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena bisa membantu guru dalam memahami karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan dari peserta didik pada setiap tahap perkembangannya. Nah, dengan memahami teori perkembangan, guru ini diharapkan dapat bisa memilih metode pembelajaran yang tepat dalam menerapkan materi yang sesuai dengan kemampuan dari peserta didiknya masing-masing, atau bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif serta membantu mengembangkan potensi sikap dan karakter peserta didik secara optimal. Intinya dalam implikasi teori perkembangan ini, kita sebagai calon guru itu bisa memetakan mana minat bakat dari siswa kita di kelas tersebut. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin kita diskusikan? Silakan resen. Iya, Mbak Hana. Oke, karakteristik utama dari tahap operasional konkret di mana anak-anak ini sudah memahami ataupun sudah mempunyai kemampuan kognitif yang sangat luar biasa. Dia sudah bisa membayangkan suatu benda nyata. Dalam artian, kita dalam proses pembelajarannya, kita bisa mengajak peserta didik kita ataupun siswa kita ini keluar kelas. Jadi tidak hanya memberikan materi dalam kelas saja, kita bisa mengajak mereka study tour ke kebun binatang ataupun ke museum, menunjukkan benda-benda konkret yang nyata. Karena dalam kemampuan anak di tahap operasional konkret ini, mereka lebih senang melihat fakta atau kenyataan dari benda nyata tersebut. Oke, mungkin itu saja Mbak Hana yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Untuk tugas teman-teman, silakan teman-teman analisis 2 artikel tentang perkembangan peserta didik. Teman-teman bisa cari di Google Scholar ataupun di jurnal-jurnal internasional juga diperbolehkan. Itu tugas dalam materi teori perkembangan peserta didik ini. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat cuplikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.